penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681 KT Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985 yang telah diuji secara laboratoris. Berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM. Kalau saya melihat penyelidikan yang dilakukan oleh reserse ini, itu sebenarnya bukan penyelidikan ya. Lantas apa, Pak? Seharusnya penyidikan, karena sudah memeriksa, menyita, dan sebagainya. Itu penyidikan. Sehingga ada laporan polisi yang dilakukan oleh masyarakat, kemudian diterbitkan SPDP. Oke. Nah, diterbitkan SPDP, diberitahu jaksa, kemudian dilakukan langkah-langkah penyidikan. Sekali lagi bukan penyelidikan sesuai dengan KUHP. Nah, kalau sudah dilakukan langkah penyidikan, ada penyitaan, kemudian nanti pemeriksaan saksi, kemudian ada permintaan dokumen-dokumen yang perlu diuji di situ, nanti diminta dari mungkin satu angkatan yang mungkin mau meminjamkan ijazahnya untuk diadakan sebagai ijazah pembanding, kemudian didukung dengan fakta-fakta yang lain, ya kan? Nah, baru nanti itu terakhir diuji ke lapor. Kalau sekarang dihentikan penyelidikan, itu tidak bisa diajukan gugatan pra peradilan. Jadi kepastian hukumnya belum ada. Jadi dari sini apa kesimpulan Anda, Pak? Dari sini saja? Ya, seharusnya ini ada, saya katakan dari awal, ada laporan masyarakat diterima, kemudian terbit surat perintah dimulai penyidikan. Nah, mulai di situ surat perintah ada pemanggilan saksi, surat perintah penyitaan dan sebagainya dilakukan di situ. Karena ini perintah KUHP loh, hukum acara pidana. Nah, apabila di satu saat pemberkasan sudah dilakukan penyidikan dan ternyata tidak cukup bukti dengan dasar pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli, kemudian dari laboratorium forensik, itu bisa dihentikan penghentian penyidikan. Penghentian penyelidikan tidak diatur di hukum acara pidana. Oke. Dan itu bisa digugat di pra peradilan. Itu saja. Jadi kepastian hukum tidak ada di situ. Beda penyelidikan intelijen dengan penyelidikan reserse. Penyelidikan intelijen tanpa perintah penyidik. Tapi kalau penyelidikan reserse, di situ dijelaskan di pasal 1, nomor berapa saya lupa ya, di hukum acara pidana, penyelidik melakukan tugas penyelidikan atas perintah penyidik. Penyidik melakukan penyidikan berdasarkan laporan polisi dan SPDP dan beberapa dokumen yang lain. Baik. Jadi kalau penyelidik bergerak itu atas perintah penyidik dan melaporkan hasilnya kepada penyidik. Dan itu adalah perintah KUHP. Tapi kemudian dari hasil konvers tadi, Pak, apa yang bisa Anda tangkap? Ya, bagi saya kepastian hukum nanti pelapor akan menggugat itu kemana kalau surat perintah penghentian penyelidikan. Sekali lagi kepastian hukumnya tidak ada. Seharusnya Barreskrim menghentikan penyidikannya. Nah, baru nanti pihak pelapor bisa melakukan gugatan melalui pra peradilan. Jadi setelah konstruksi hukumnya terlewati, menurut Anda apa yang harus dilakukan? Ya, mungkin penyelidikan selang seperti itu katakan, tapi harus diterbitkan karena sudah ada laporan polisi, tidak bisa hanya dilakukan penyelidikan. Harus dilengkapi dengan SPDP, SPDP diberikan tembusan ke jaksa, dilakukan tindakan-tindakan penyelidikan. Kalau memang tidak cukup bukti, hentikan penyidikannya, SP3. Nah, ini diberitahu kepada pihak pelapor dan terlapor, dan itu bisa untuk mendapatkan kepastian hukum. Pelapor bisa menggugat ke bukan baru. Salam kenal. Biarin aja buat yang panas, nanti kan setruk sendiri. Amin. Iya. Saya aminkan, Bang. Saya aminkan, Bang. Amin. Mudah-mudahan.
Oh, iya. Biarin aja yang panas, nanti kita cebur ke laut. Kita bisa lihat Pak Jokowi setelah pensiun, apa yang dimiliki Pak Jokowi? Tidak ada. Jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden kan pakai ijazah asli, nggak mungkin yang palsu. Iya, dari segi apa kekayaan, apa yang dipunyai Pak Jokowi? Pikiran cerdas kan harus begitu. Halo, selamat pagi menjelang siang yang baru gabung. Yang ngelamar perusahaan abal-abal aja pakai ijazah palsu apa? Itu yang perlu dipertanyakan, itu ijazah-ijazah mereka yang sekarang ngotot itu, seperti Roy Suryo, Rismon saja itu lulusan Jepang katanya. Mana lulusan Jepang? Begitu di Jepang tidak ada, dia tidak lulusan di situ. Iya benar. Yang dipertanyakan itu lagu kebangsaan aja nggak apal itu jasa lulusan Jepang, Tapi berbahaya Jepang. itu bang. Si Rismon itu berbahaya juga itu. Iya. Nanti dia dilaporkan sama universitas yang ada di Jepang itu, dia bermasalah juga. Bermasalah. Itu link internasional. Nah, iya. Bahaya Kan dia itu. gitu. Rismon itu. Mengaku-ngaku Dia membuat dengan ijazah yang tidak sesuai dan dia mengakui bahwa dia lulusan dari sana, gitu. Iya. Akhirnya nanti apa? Dia dilaporkan lagi dengan apa kampus yang ada di Jepang, dia bilang tempat dia kuliah itu. Bahaya juga. Ini si Rismon ini juga cuap-cuap tinggi itu. Ya kan? Ngomongnya tinggi, bahwa lulusan Jepang, begitu dicek di Jepang dia tidak lulusan dari Jepang. Itu biasanya bang, orang mau jual bang, ibarat kaleng itu nyaring bunyinya bang. Benar. Ya kalau cuman dia teriak-teriak lulusan itu. Jepang, tidak ada bukti ijazah yang ditunjukkan, enak bang. Ini dia menunjukkan ijazah dia. Ijazah dia dicek di sana, ijazah itu palsu, tidak sama dengan ijazah yang ada di sana. Halo Pak Al. Iya, ijazahnya yang ijazah dari mau Jepang, jawab ya? bang. Iya. Rismon Turunin ya. ijazahnya asli, ya Mau ijazah asli yang dari mana, kan gitu. Iya. Kalau yang ijazah mungkin di sekolah di Indonesia asli. Mau jawab. Tapi yang dia mengaku bahwasanya S2-nya di Jepang itu, bang. Aduh. Makanya itu maling, teriak maling namanya itu. Padahal mereka yang berbuat, mereka yang memalsukan ijazah, ya kan? Ya kalau seandainya palsu, kenapa dia bisa membangun bangsa Indonesia kan? Itu aja pikirannya. Logikanya, kita bicara logika dari wali kota, bupati sampai sampai gubernur, Halo yang baru gabung. Selamat bahkan sampai menjelang presiden. siang. Ijazah palsu dari mana? Kalau saya, bang, Pak D ya ditanya ijazah. Itu kan yang dilihat, saya lihat juga dari TikTok, bang. Saya tidak pernah lihat. Kan gitu, bang. Oke. Terus Saya bang, akui bahwa yang saya lihat orang yang upload dari TikTok. Saya tidak pernah saya bilang ijazah Rismon saya melihat palsu. Enggak. Di situ, bang. ya kan abang bisa lihat pikiran logika kan? Kenapa bisa jadi Iya. gubernur, bupati, bang? Kalau saya tuh menggunakan logika saja. Iya. Makanya, jadi kita tuh jangan berargumen, terus kita menggunakan logika yang jernih-jernih saja lah. Kan gitu. Kita pakai logika yang masuk di akal saja, Pak. Gitu loh. Jangan hanya cuap-cuap saja, tapi kalau kita tidak punya pemikiran logika yang jernih. Halo yang baru gabung. Selamat pagi menjelang siang. Ya, selamat pagi Bu. Salam semuanya. Salam. Salam kembali. Ya. Karena kalau kita selalu membahas masalah rebutan ijazah asli palsu, kapan kita mau maju? Iya, kapan maksud? Terkebelakang terus Pak. Iya, barang yang sudah lewat kita selalu bahas terus. Tidak pernah kita besok mau menciptakan mesin apa ya buat Indonesia ini maju.
Kemarin saya juga naik di room. Justru yang seperti mereka ini yang menghambat majunya Indonesia itu seperti ini. Pola pikir seperti Roy Suryo CS. Saya yang keluar, ada apa-apa biar dia bisa teriak. Cuman ya los terusan. Hah? Kita kok ini. Bahaslah kita mau kemajuan kita apa. Kalau di bidang pertanianlah dibahas dari teknologi dan sebagainya. Gitu loh maksudnya yang enak. Iya benar. Kita banter nong ini terakhir HP ku. Kita banter nong kayak gini, semua juga aku kan nggak handset. 2 tahun sibuk membahas masalah ijazah bertahun-tahun. Akhirnya kan repot sendiri waktunya kemajuan negara kita. Bukan 2 tahun Pak, dari 2014 katanya. Lah ya bertahun-tahun maksudku tuh Bang, bertahun-tahun ya kan. Nah, akhirnya apa? Dari pejabat semuanya sibuk mengurusin untuk pengaduan-pengaduan yang tidak membuat maju Indonesia, tapi membawa argumen-argumen terus. Iya, negara ini harus sudah mulai maju, belum berpikir ke depan. Bukan seperti mereka yang hanya berpikir ke belakang saja gitu. Kalau mau berdebat ini bagaimana cara merampas aset-aset orang koruptor. Nah, itu loh bagus. Nah, saya setuju itu Bang, ya kan? Nah, kan gitu. Iya, dengan adanya gini, sekarang anggota dewan sebagai anggota DPR itu harus menandatangani perampasan hak. Itu pertama. Kedua, itu ada hukuman mati bagi koruptor. Jadi ada efek jerah. Jadi nantinya ada anak cucu kita itu kalau mau nyalon wali kota, gubernur dan sebagainya tanpa biaya. Kan gitu, karena takut sudah kalau korupsi saya akan disita juga, kan gitu. Buat apa saya ngutang 50 miliar untuk nyalon bupati, akhirnya kalau mengembalikan modal aku harus korupsi, kan gitu. Iya. Akhirnya apa? Semua untuk menyalonkan diri menjadi pemimpin tanpa biaya. Tanpa biaya, benar. Padahal negara kita ini Pak, banyak orang yang pintar, orang yang mampu. Begitu. Kenapa tidak mau tidak mau berkecimpung di dalam dunia politik? Ya kan? Karena di sana itu banyak kepentingan. Yang baru bergabung, selamat siang. Selamat pagi menjelang siang. Iya, pagi. Salam kenal. Stanton Mawon. Nanti akhirnya selamat siang, Salam kenal kembali. Dari masuk pegawai negeri mau bekerja apapun melamar menjadi pegawai negeri atau apapun, semuanya nanti tanpa uang. Jadi menggunakan skill dan keahlian. Iya. Ya, kalau saya setuju. Masuk jadi anggota dewan karena faktor duit, bisa masuk jadi anggota dewan, tapi hasilnya nol gitu loh. Kalau kita bertarung tanpa uang, itu kan mengandalkan kecerdasan dan skill. Kan itu saya sangat setuju. Begitu. Kalau kita bertarung dengan uang, yang punya skill dan cerdas pun kalau nggak punya uang ya jadi plonga-plongo di bawah aja. Iya. Cuma ibaratnya datang untuk sidang, habis itu tidur, ya kan? Percuma, negara buat bayar mereka itu percuma. Jadi anggaran itu habis. Saudara-saudara. Sarapan Bang, sarapan kita. Iya, lagi beli bakso lagi sarapan. Pagi-pagi udah sarapan beli bakso. Iya. Jadi begini, Os. Ya. Jadi begini. Kemarin itu kan saya sempat masuk ke sebelah. Nah itu tuh room itu cuma ada 3 pendukungnya Jokowi gitu loh. Saya cuma nonton doang, tapi begitu mereka mulai bahas masalah ijazah sama ini, saya cut semua, saya ajar semua mereka gitu loh. Saya bilang, Anda bicara masalah ijazah, sekarang kita bicara, emang KPU itu tidak berfungsi? Kamu tidak percaya sama alat negara? Itu kan fungsi KPU itu kan untuk memperbaiki semua apa yang sudah dimasukkan ke KPU kan, itu kan harus diperiksa semua, asli apa tidak, benar apa tidak ijazah itu. Dari mulai wali kota sampai DKI, sampai gubernur, sampai presiden, kenapa kalian sekarang harus meliputi masalah itu, ijazah?
Itu Bang. Apa kalau ini kelompok sakit hati? Itu Bang. Ya mau menaikkan Anies dulu jadi atau presiden gagal, gitu langsung diam semuanya. Yuk sambil di tap layar biar nggak nge-lag yuk. Ya dibalas Bang, kegagalannya tuh apa gitu loh. Tidak Bang, begini aja, biar tidak ribut. Ntar Anies kita sama-sama dukung dia, kasih naik aja, kasih naik apa, kayu kah gitu. Kegagalannya dari mana? Tapi kalau saya kepengen Bang, nanti entah Roy Suryo atau siapa mau calon presiden, kalau dia mencalonkan diri saya pengen dukung itu Bang. calon presiden ke di mana, di planet apa di KPU? Di awang-awang. Ya calon presiden dia apa orang larian itu Ronia itu apa yang lari dari Maksudnya gini Bang, saya mendukungnya. Kalaupun ada calon 3 yang pendukung-pendukung yang berbaik hati ini, kita jadi golput aja. Nanti biar pendukung dia tuh kelihatan ada berapa yang mendukung dia gitu. Ya bikinlah partai ini kambing hitam. Pade. Iya Bang. Sekarang begini, yang mau dukung Onta siapa? Nggak bakal ada yang mendukung. Ya nanti aku